Selamat malam, kembali lagi di acara Mimbar Agama Konghucu. Saya Chow Seng Jeffrey. Terimalah salam kebajikan, Wei Tong Tien. Hanya kebajikan Tien yang berkenan. Di samping saya telah hadir narasumber kita, yaitu Sese Johan Ajuan. Dan kita kedatangan murid-murid yang sangat semangat untuk mempelajari dan mengetahui apakah itu agama Konghucu. Mereka berasal dari sekolah SMA Santo Thomas II. Sebelum akan saya perkenalkan dulu namanya siswa-siswi ini. Pertama namanya Francisca, yang kedua namanya Kesna, yang kedua Alfandi. Jadi langsung akan memberikan pertanyaan ya kepada narasumber. Silakan, siapa yang memulai duluan? Saya duluan ya. Jadi menurut siese itu praktik ibadah atau ritual sehari-hari dalam agama Konghucu itu bagaimana? Baik, terima kasih Ade Francisca. Ya, Francisca marganya apa? Simanjorang. Simanjora. Asal dari Eh, kampungnya mana? Kampungnya Danau Toba. Danau Toba. Oh iya, Batak Toba. Iya. Baik, ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, jadi apa ibadah yang dilaksanakan oleh umat Konghucu? Kira-kira begitu ya. Ya, jadi umat Konghucu setiap harinya melaksanakan ibadah di pagi hari, ya, sembahyang kepada Tien. Tien itu namanya Tuhan di dalam agama Konghucu. Kemudian juga sembahyang kepada leluhur yang ada altarnya di rumah, juga kepada dewa-dewi bila ada di rumah, ada sama malaikat bumi. Nah, itu setiap harinya. Lalu sorenya diulang sekali lagi. Dan kemudian pada setiap tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan bulan ya, penanggalan Imlek, yaitu bulan buta dan bulan purnama, itu diadakan sembahyang yang agak spesial ya, yaitu dengan memasang sepasang lilin dan disediakan air teh 3 cangkir, juga adanya buah-buahan 1 piring, dan kita bersembayang kepada Tien juga, Tuhan, kepada leluhur dan kepada Senming ataupun dewa-dewi yang ada altarnya di rumah, juga kepada malaikat bumi. Selain itu di dalam agama Konghucu setiap tahunnya dia ada 15 hari besar sembayang di dalam bagi umat Konghucu. Nah, ke-15 hari sembahyang itu adalah yang pertama itu adalah tahun baru Imlek. Ya, tahun baru Imlek itu tanggal 1 bulan 1, penanggalan Imlek. Itu adalah untuk merayakan datangnya pergantian tahun baru. Sehingga pada saat itu umat Konghucu itu bersembayang untuk berterima kasih atas berkah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan selama tahun yang lalu, dan untuk yang tahun yang akan datang berdoa berharap supaya tahun ke depan ini semuanya lancar dan sukses serta sehat dan bahagia. Kemudian di tanggal 4 hari kemudian itu sebagai hari penyambutan dewa turun dari langit. Ya, itu disebut sebagai Chu Si Xia Jiang. Jadi diyakini bahwa para dewa-dewi atau Senming ya, itu biasanya sepanjang tahun bertugas di dunia ini untuk membantu manusia, tetapi menjelang tahun baru Imlek dia itu naik ke langit dan hari keempat baru turun ke bumi lagi untuk melakukan tugasnya kembali. Lalu di hari ke-8 penanggalan Imlek itu diadakan sembahyang Qing Jian Gong, yaitu menyembah kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, dan kadang disebut juga sebagai hari lahirnya Tuhan, ya, hari ulang tahunnya Tuhan. Nah, itu di tanggal 8 bulan 1 Imlek.
di malam harinya diadakan sembahyang. Jadi kalau adik-adik kadang di hari malam ini ya, malam tanggal 8 bulan 1 itu jalan-jalan di pemukiman orang-orang Tionghoa akan lihat para umat itu memajang meja, kemudian ada sepasang tebu diikatkan ke meja, dan di situ dia akan diadakan sembahyang. Di atas mejanya ada sesajian dan tempat dupa serta tempat lilin. Nah, kemudian setelah sembahyang mereka akan membakar uang-uangan kertas di setelahnya. Itu adalah sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa di tanggal 8 malam. Kemudian di tanggal 15 bulan 1 Imlek itu disebut juga hari sembahyang Cap Gomeh ya. Jadi merupakan hari penutupan perayaan Tahun Baru Imlek. Jadi Tahun Baru Imlek itu dirayakan sepanjang 15 hari. Jadi di tanggal 15 ini itu adalah hari terakhirnya para umat itu bergembira ya, bersembayang kepada Tien, kepada leluhur, juga kepada malaikat bumi dan para dewa-dewi, tentunya memohon kelancaran dan kesuksesan di hari-hari berikutnya di sepanjang tahun. Dan ini juga pertanda bahwa setelah ini maka umat Konghucu itu harus kembali bertekun bekerja, menekuni bidang masing-masing. Kemudian di bulan 2 tanggal 18 itu diperingati hari wafatnya Nabi Konghucu. Kemudian di tanggal 5 April ya, 10 hari sebelumnya sampai 10 hari sesudahnya itu adalah hari Cengbeng. Hari Cengbeng yaitu sembahyang ke kuburan untuk memperingati menyembayangi arwah leluhur. Ya. Lalu kemudian di tanggal 5 bulan 5 itu diadakan sembahyang bacang atau sembahyang pecun, disebut sebagai sembahyang Tuan Yang, di mana pada hari ini biasa ada lomba perahu di sungai-sungai, kemudian ada panganan kue bacang ya, merupakan ketupat dari pulut yang dalamnya ada yang tidak ada isi, ada yang diisi dengan daging-dagingan. Nah, ini untuk memperingati kebesaran Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan itu memberikan berkah yang sangat besar ya, yaitu ditandai dengan adanya daya tarik yang sangat besar antara matahari dengan bumi. Jadi kalau di siang hari pas di jam 12 sebutir telur diletakkan di lantai yang rata, biasanya dia akan jatuh. Pada hari ini pas tanggal 12 telur itu dengan mudah bisa berdiri karena ada kuatnya daya tarik antara matahari dengan bumi. Bahkan jarum pentul pun bisa didirikan di atas lantai yang rata. Kemudian diyakini itu air sumur maupun air sungai pada jam 12 mendekati jam 12 ya, itu sangat berkhasiat untuk obat-obatan, campuran ramuan obat. Nah, itu makanya pada tanggal 5 bulan 5 Tuan Yang Cie ini ya, umat Konghucu ya dan masyarakat Tionghoa pada umumnya suka mandi-mandi di sungai supaya mendapatkan kekuatan spirit daripadanya. Dilanjutkan ke bulan 7 tanggal 15 itu ada sembahyang Chit Gui Pua, yaitu sembahyang arwah leluhur secara umum ya. Kemudian di tanggal bulan 7 juga di akhir bulan itu juga sembahyang arwah leluhur ya, yang kadang orang tuh menyebutnya sebagai festival hantu ya. Tetapi di dalam agama Konghucu itu hantu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi hantu itu adalah roh dari orang yang meninggal ya. Hantu sifatnya bukan mengganggu orang. Kemudian di bulan 8 tanggal 15 itu bulan purnama, juga disebut sebagai Chong Chu Cie, juga Cap Gomeh. Nah, ini adalah bahwa sembayangnya itu sembayang koi bulan ya. Kita tahu ada panganan
sesajian yang berbentuk bulat disebut kue bulan, hanya setahun sekali itu diproduksi di pasti hari ini. Ini merupakan hari sembahyang untuk berterima kasih kepada malaikat bumi, di mana masyarakat zaman dahulu di musim gugur melakukan panen besar terhadap pada bulan semi bercocok tanam, bulan panas, musim panas itu tanaman mulai tumbuh dan musim gugur itu panen. Nah, setelah itu musim dingin itu tidak ada aktivitas karena memang turun salju. Ya. Lalu di bulan 8 tanggal 27 itu hari memperingati hari lahirnya Nabi Konghucu. Kemudian di tanggal 15 bulan 10 itu sembahyang malaikat bumi yang disebut dengan Xiayuan, ya. Lalu di tanggal 22 Desember itu diadakan sembahyang Tongce atau sembahyang wedang ronde. Jadi umat Konghucu menyajikan wedang ronde untuk bersembahyang kepada Tien, kepada Tuhan, kepada leluhur, dan kepada para dewa-dewi. Lalu di menjelang tahun baru Imlek di tanggal 24 ya, bulan 12, kira-kira 1 minggu lagi akan memasuki tahun baru, itu hari sembahyang Dewa Dapur. Jadi menghantar Dewa Dapur atau dewa-dewa untuk naik ke langit. Ya, karena sudah selesai masa tugasnya selama setahun dan dewa-dewa itu akan naik ke langit untuk memberi laporan tentang perilaku manusia. Nah, jadi Kaisar Langit itu akan menilai siapa manusia yang berbuat baik akan diberkati di tahun depannya. Nah, kalau yang tidak berbuat baik maka dia akan mendapatkan karma buruknya. Nah, maka di hari sembahyang Dewa Dapur ini menghantar Dewa Dapur ini ada panganan khas yaitu berupa kue bakul. Kue bakul yang rasanya manis, lengket-lengket itu. Nah, itu untuk menghantar agar Dewa Dapur itu ketika disajikan kue bakul itu dia merasakan manis sekali dan dia itu akan menyampaikan semua hal-hal baik dari umat yang diawasi itu. Nah, lalu di hari yang ke-15 itu adalah malam menjelang tahun baru Imlek, itu disebut hari tutup tahun, hari sembahyang tutup tahun atau Chusi. Jadi di hari tutup tahun ini umat Konghucu berkumpul semuanya ya, kemudian mengadakan sembahyang kepada leluhur, melaporkan kepada leluhur bahwa ini sudah tutup tahun dan besok sudah ganti tahun baru. Nah, kemudian juga berterima kasih kepada Tien atas segala berkah yang telah dilimpahkan selama 1 tahun penuh itu. Ya, demikianlah itu serangkaian ibadah dari umat Konghucu. Ya, jadi sembahyang dalam umat agama Konghucu ini memang unik ya, banyak makanan-makanan, habis itu ada sembahyang arwah dan sebagainya. Jadi dari sini apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan? Atau ada sesuatu yang mengganjal di hati itu boleh ditanyakan gitu. Cukup jelas. Cukup jelas. Dari Cukup jelas. cukup jelas ya. Jadi kalau cukup jelas kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang akan apa? Baik. Pertanyaan selanjutnya itu, di dalam agama Konghucu itu pemuka agamanya dipanggil dengan beberapa sebutan seperti Sueshe, lalu ada Wenshe dan juga Qiaosheng. Itu perbedaannya apa aja ya, Pak? Oh, baik, terima kasih. Adik Keisa. Oh, seperti nama Jepang ya. ada kaitannya. Nama artis Indonesia gitu ya. Apa artinya Keisa? Saya nggak terlalu tahu juga. Nggak tahu ya, oke. Intermezzo saja ya. Jadi pemuka agama Konghucu itu juga disebut rohaniawan ya, mempunyai 4 tingkatan ya. Tingkatan pertama itu adalah yang pemula disebut dengan Chaosen atau penebar agama.
Jadi seorang umat yang menyatakan diri ingin terjun di bidang kerohaniawan agama Konghucu, bertugas memberikan bimbingan kepada umat, maka dia harus melalui beberapa tahapan pembinaan, yaitu dengan pembelajaran agama Konghucu yang diajarkan oleh tutor, ya, dibimbing, dan kemudian juga diajarkan menguasai tentang tata ibadah. Jadi ini merupakan seorang rohaniawan tingkat pemula. Lalu kemudian setelah itu dia mengadakan pengabdian, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta memimpin kebaktian dan memimpin ibadah. Lalu dia itu dengan berjalannya waktu, kemampuannya semakin meningkat dan pengetahuan agama semakin meningkat, maka bolehlah diangkat menjadi wonse. Wonse itu adalah disebut juga guru agama. Jadi guru agama ini dia harus lebih menguasai kitab-kitab suci dan mempunyai kemampuan di atas daripada penebar agama itu. Nah, setelah jadi wonse, kemudian dia juga memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan kepada umat memimpin ibadah, kebaktian, dan seterusnya. Juga dia itu wajib melakukan penelitian dan penulisan buku-buku. Nah, setelah dia lebih mahir dan dia itu wajib menguasai beberapa kitab suci, maka dia itu bisa dipromosikan menjadi pendeta atau syese. Nah, syese di dalam agama kerohaniawan agama Konghucu adalah tingkatan tertinggi, sebagai disebut juga tingkatan pendeta. Nah, di samping itu ada yang disebut sesepuh, yaitu Changlao. Itu dia itu merupakan orang yang sudah cukup sepuh dan mempunyai pengabdian yang jelas, banyak memberikan sumbangsi di dalam perkembangan agama Konghucu, maka dia bisa dinobatkan sebagai sesepuh, seperti itu. Jadi bagaimana, sudah cukup jelas? Nah, sudah jelas. Boleh Kita bertanya, tidak? boleh, silakan. Mau bertanya boleh. Sebagai rohaniawan, apakah ada beberapa larangan ketika melakukan pelajaran sebagai rohaniawan, seperti misalnya dalam agama Katolik, seorang pastor dilarang untuk menikah. Sama juga saya dengar dengan agama Buddha. Mereka para pemuka agamanya tidak ada yang menikah dengan alasan untuk sebagai jalan mencari kedamaian. Boleh Baik, terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi agama Konghucu itu seorang itu disebut sempurna, ya, disebut dewasa apabila dia sudah berumah tangga. Jadi manusia itu mempunyai tahapan-tahapan dan pendewasaan itu gak bisa dicapai dengan teori. Kadang dia itu harus mencapai pengalaman tertentu, dia baru bisa mencapai kesadaran dan tingkat pemahaman ke arah itu. Nah, jadi di dalam agama Konghucu dikatakan dewasa apabila dia itu sudah berumah tangga. Beda orang yang belum berumah tangga dengan orang yang sudah berumah tangga. Pola berpikirnya beda, konsep mindsetnya itu beda. Kalau dia belum berumah tangga, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa-apa dia lakukan, saya tanggung jawab sendiri kok. Gak ada hubungannya sama orang lain. Tetapi yang sudah berkeluarga, apa-apa dilakukan, dia mikir dampaknya kepada keluarganya. Kalau saya lakukan ini, dampaknya nanti keluarga saya yang kena. Sehingga dia itu lebih hati-hati, dan yang dikerjakan juga dia itu mengutamakan kepentingan keluarga. Dia harus mencari nafkah agar keluarganya itu dapat hidup stabil. Nah, kalau hanya sendirian, dia gak peduli, gak makan pun gak apa-apa kok, ya.
tidur di pinggir jalan pun nggak masalah. Yang penting saya happy katanya. Nah, jadi di dalam agama Konghucu bahkan dikatakan berkeluarga itu merupakan satu keharusan ya bila tidak ada hal yang menghalangi. Karena seseorang itu apabila tidak memiliki keturunan itu disebut tidak berbakti. Orang yang berbakti salah satunya adalah memiliki keturunan. Karena dia mewarisi marga daripada keluarganya. Sehingga agama Konghucu bahkan mewajibkan setiap orang itu berkeluarga. Gitu. Baik, bagaimana? Jawabannya sudah cukup kena? Cukup jelas. Tentang pantangan itu jelas kita ada pantangan. Yang paling utama adalah ada 4 pantangan ya. 4 pantangan itu apa? Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Apa yang dimaksud dengan tidak susila? Yaitu yang tidak pantas, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan kebenaran hukum maupun kebenaran sosial. Itu disebut tidak susila. Ya. Jadi jangan dilakukan, jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan. Ya, mengerti lah kita maksudnya apa ya. Ya, karena anak muda sampai zaman sekarang banyak melakukan hal yang begitu kan. Nah, jadi kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah dalam agama Konghucu ada diperbolehkan pernikahan beda agama? Contohnya itu seperti di agama Katolik, pernikahan beda agama itu diperbolehkan, cuman anak-anak dari hasil pernikahan itu akan mengikuti pelajaran Katolik dan harus diberkati oleh ajaran Katolik. Ya. Silakan dijelaskan dari narasumber. Jadi dalam agama Konghucu sepasang calon menikah dia itu melalui beberapa tahapan. Pertama tahapannya adalah bahwa pihak laki-laki melakukan pendekatan ke pihak perempuan, pihak keluarga perempuan melalui mak comblang ya. Atau bukan mak comblang pun adalah keluarga dekat atau saudara dekat. Jadi keluarganya bersangkutan tuh tidak langsung karena takut ada penolakan akan tersinggung atau apa. Jadi melalui pihak ketiga. Nah, melakukan pendekatan, menyampaikan maksudnya untuk meminang begitu. Nah, kalau sudah disetujui, maka diadakan dicari hari dan waktu yang baik, maka diberikan seperti peminangan ya, memberikan mas kawin gitu. Belum mas kawin belum mas kawin, masih dalam bentuk itu hantaran ya, buah-buahan apa gitu ya. Setelah itu baru dipilih hari baik untuk melakukan pernikahan. Nah, pernikahan itu adalah pertama menghormat kepada Tuhan ya. Sembahyang kepada Tuhan. Kedua mempelai menghormat kepada Tuhan di altar Tuhan. Kedua mempelai menghormat kepada leluhur dan kedua orang tua. Baru yang ketiga, kedua mempelai saling menghormati. Nah, di sini sama sekali nggak ada ceritanya yang namanya beda agama. Yang mempersoalkan beda agama sesungguhnya adalah lembaga agama. Karena lembaga agama khawatir umatnya berkurang, sehingga mereka itu harus mempertahankan umatnya itu agar tetap di dalam lembaganya, bahkan kalau bisa itu menambah. Nah, jadi yang kedua adalah hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia menyatakan beda agama itu bahwa penduduk Indonesia yang akan menikah dan dicatatkan di catatan sipil itu harus dinikahkan oleh
pendeta ataupun rohaniawan Agama yang bersangkutan. agama yang bersangkutan. Nah, oleh rohaniawan ataupun pendeta ataupun ustadz atau apa itu kan ya seperti itu. Dia mewakili lembaganya dan lembaganya itu menginginkan umatnya itu jangan berkurang, ya mereka itu menolak. Atau kalau kamu mau menikah dia harus masuk menjadi mengikuti agama kita seperti itu. Nah, pernikahan beda agama bisa dilangsungkan dan dicatatkan di catatan sipil di Indonesia kalau itu mereka menikah di luar negeri. Luar negeri mereka nikah dicatatkan di sana kemudian dilaporkan di sini. Jadi sesungguhnya itu bukanlah persoalan yang krusial ya. Dan bagi kami umat Konghucu itu tidak dipersoalkan, yang penting kedua pihak calon suami dan istri itu bisa saling harmonis seperti itu. Ya. Baik. Nah, bagaimana? Tadi siapa namanya? Alfandi, Bang. Alfandi ya. Sudah mengerti apakah ada merencanakan? Ya mana tahu kan? Ya kan mata ada merencanakan gitu, jadi tanya dulu gitu. Ya, kita bercanda ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa? Saya. Oke. Saya mau bertanya, sebagai siese, apakah ada periodisasi dalam masa jabatan sebagai pendeta? Oh, baik, terima kasih. Jadi kerohaniawan kita ini sifatnya seorang rohaniawan di dalam agama Konghucu bisa berhenti atau diberhentikan kalau pertama dia itu mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Kedua, kalau dia melanggar kode etik yang memang sangat parah ya. Dan ketiga, dia itu apabila melanggar hukum positif ya, hukum positif Di Indonesia. Sehingga dia itu dinyatakan bersalah dan kemudian dia dikeluarkan seperti itu. Jadi sepanjang dia tidak mengundurkan diri, tidak berbuat salah, melanggar kode etik dan tidak melanggar hukum, ya dia itu tetap seperti itu. Tetap bertahan begitu ya. Nah itu ada pengabdian. Pengabdian kita. Jadi bagaimana? Sudah cukup jelas? Cukup sangat jelas. Kalau senyum-senyum aja kita kan senang ya.